bagaimana caranya melihat bahwa di suatu daerah ada Pagi ini kegiatan pasti ada ekstrakurikuler di tanda SMP tanda Negeri permukaannya, Puncak Sorik Marapi ada air panas dengan kayak di Dieng, materi pengenalan ada air geothermal hancur tapi panas yang kayak di Solo, disampaikan oleh ada Bapak Kumaro Sahid kayak kawah selaku itu mirip kayak di Enggilas, Kepala itu di Teknik Laindo juga Panas Bumi. ada Sulfatara itu ada Ini di nampak sini. hadir Kalau nanti ada ratusan di naik murid ke dan Gunung guru. Sorik Merapi itu banyak banget Sulfatara yang warna kuning di atas di atas kepundan Gunung Sorik Merapi ini. Itu sudah tanda-tanda bahwa di situ ada potensi panas bumi. Nah ini klasifikasinya aja, ada panas bumi yang panas banget seperti di Wayang Windu, dia tidak menghasilkan air panas tapi bumi dari dalamnya uap 100% uap, nggak ada air panasnya. Tapi ada lagi yang temperaturnya sedang-sedang aja kayak kita, itu ada uapnya, ada air panasnya. Ini karakteristiknya sistem geothermal selalu berada di dataran tinggi, letaknya sangat dalam, biasanya sekitar 3 kilo, rata-rata kita ngobrol 2-3 kilo, tersembunyi, struktur geologinya kompleks, banyaknya terletak di wilayah hutan atau masyarakat pegunungan, kadang berada di lintas administrasi. Nah ini hanya bentuk-bentuknya aja, ada greben, itu kayak di Sarula, 6 jam dari sini, ada Sarula bentuknya greben, jadi tanah yang turun, tapi dikelilingin sama bukit. Ada juga yang kayak di Bali itu ngumpet. Ada lagi bentuknya dom kayak Wayang Windu, bekas kawah yang sudah mati, padahal sebenarnya itu dulu gunung berapi, cuman nggak kelihatan. Kelihatannya ketika diambil dari putusan. Jadi kalau main-main di sini, ini sudah bekas kawah nih. Kelihatan bekas kawah, cuman sekarang bentuknya sudah jadi kebun teh dari zaman Belanda. Hanya bisa dilihat pakai foto satelit seperti ini baru kelihatan kalau itu bekas kawah sebenarnya. Sama kayak Danau Toba. Danau Toba itu sebuah vulkano, gunung berapi yang sangat besar, mirip kayak geser di Amerika, meletus 85 juta tahun yang lalu. Jadi sebenarnya Danau Toba itu puncak gunung yang sudah mati, tapi gunungnya besar sekali. Terus kemudian masuk air menjadi danau, itulah cerita Danau Toba. Jadi kalau Danau Toba itu geologis bilangnya itu bukan danau, itu puncak kepundan super vulkano, gunung berapi yang sangat besar. Dan letusannya Danau Toba itu sampai ke Pulau Tasmania. Di ujung bawah, kalau dia peta Australia itu sampai di situ, sedemikian dasarnya gunung-gunung di Indonesia. Nah ini pemanfaatan geothermal, ada yang bisa dimanfaatkan langsung, ada yang tidak langsung. Pemanfaatan langsungnya dari zaman Romawi itu dimanfaatkan, bahkan sampai terjadi peperangan beberapa negara gara-gara perebutan sumber panas bumi. Kenapa? Karena tadi saya bilang airnya mengandung garam sampai ke atas. Garam zaman dulu, ngomongin zaman dahulu banget zaman Romawi, garam itu adalah komoditi yang sangat berharga karena kalau orang memotong kambing itu cepat busuk, potong sapi cepat busuk, bisa didapatkan cuma dengan 2 hal, digarami atau diasapi. Sehingga ada perang beberapa negara, ceritanya hanya gara-gara perebutan sumber daya alam. Salah satunya dimanfaatkan untuk pembandian air panas, betting. Tapi di zaman modern ini, negara yang 4 musim yang ada geothermalnya kayak di Iceland, dulu hanya bisa bercocok tanam di musim semi dan musim panas. Sekarang dia bisa bercocok tanam di setiap musim. Caranya gimana? Dia bikin greenhouse rumah, terus dikasih panasnya panas bumi lewat pipa-pipa, jadi panasnya ditahan sama kayak panas kita tropis segitu aja, antara 15 sampai 25 derajat, sehingga mereka bisa bercocok tanam setiap tahun 365 hari. Nah ini caranya panas bumi dibuka. Pertama-tama buka dulu jalan, bikin welpet, kemudian dibor, kemudian dites seberapa besar tekanannya sama temperaturnya, dari situ dirancang kira-kira besarnya sebesar apa turbinnya berdasarkan mesin pengetesan ini. Terus dibuat pipa, sama kayak pipa di belakang sekolah ini. Pipa itu untuk mengalirkan fluida, ini di derajat nih, tempat kerja saya yang lama juga. Terus hasilnya adalah uap yang menggerakkan turbin, kemudian uap yang cairan uapnya itu kemudian diisikan lagi, muter lagi. Jadi prosesnya siklus tertutup. Nah ini kalau zaman dulu
ini konvensional zaman sekarang, bahkan geothermal bisa diciptakan oleh manusia. Cuman mahal di Indonesia, nggak usah nyiptain, nggak usah bikin, sudah disediain sama Allah, tinggal dimanfaatin aja.